dengan cara mendapatkan treatment seperti dibanding-bandingkan. Mungkin dulu juga ketika Babe Jali ini masih dalam usia anak-anak, juga sering ada suatu tindakan-tindakan seperti tidak dihargai. Mungkin oleh orang tuanya atau oleh lingkungan terdekatnya, sehingga kemudian dimunculkanlah di masa depan ini pasangan yang juga melakukan hal yang sama gitu loh. Tujuannya apa? Agar konsep yang sudah tertanam ketika kita masih kecil itu mampu untuk terlepas. Jadi bukan ini suatu tindakan penganiayaan atau penzoliman gitu ya, tapi lebih ke arah ini suatu proses pertumbuhan jiwa gitu ya, membersihkan jiwa kita dari konsep-konsep yang ada di otak bawah sadar kita. Begitu ke Bang Babe Jali. Kesang jagat, ego, yes. Jika berkesadaran lebih baik diam. Ya, begini, ketika jiwa sudah berkesadaran, dia akan tahu kok dia tuh harus apa. Jadi diamnya jiwa yang berkesadaran bukan suatu usaha, tapi dia adalah sebuah aliran. Karena saya tidak tertarik lagi untuk ngejawab, ya saya diam. Nah, kebanyakan orang itu langsung bypass dengan teori tadi. Orang berkesadaran ketika mendapatkan sesuatu tindakan yang buruk, maka dia akan diam. Dia hanya berusaha jadi baik, dia berusaha jadi bijaksana. Tapi itu masih dalam konteks berusaha, bukan aliran. Tapi ketika kita mampu berdamai, muncul emosi damai di jiwa kita, disitulah kemudian jiwa tidak tertarik lagi untuk berkonfrontasi dengan apa yang kemudian tidak perlu untuk dia lakukan, seperti itu. Pagi juga Bu Ikun, ego karena ada target menyamankan diri kita. Yes, betul sekali. Ya, Bu Ikun, terima kasih sudah mau belajar. Kang Tony, romansa. Oke, lanjut lagi sebelum nanti naikin teman-teman ya. Waalaikumsalam Kak Ai. Waalaikumsalam Teh Ayah. Saya udah sadar saya fobia kucing. Sudah belajar rilis tapi belum bisa hilang. Nah, jadi biasanya coba sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin ngelihat dulu foto kucing gitu kan. Oke, terus didalami perasaan gak nyamannya ketika lihat foto kucing. Lalu kemudian kita lihat dari jarak jauh ada kucing yang sedang lewat. Lalu lebih dekat lagi gitu. Nah, nanti lama-lama bisa teriris secara utuh gitu. Titik tengah artinya antara idealisme dan realitas. Titik tengah itu istilahnya suatu frekuensi yang membuat jiwa itu menyatu dengan ciptaan Tuhan lainnya dan dengan Tuhan itu sendiri gitu loh. Itu titik tengah. Jadi bukan ya, tapi bisa juga dimaknai antara idealisme dan realitas gitu. Jadi istilahnya kita mampu untuk selaras gitu ya. Koheren mungkin juga bahasa bisa dipakai. Dalam sastra, filsafat titik tengah ruang refleksi, tempat akal dan perasaan saling menahan diri. Ya, secara otomatis akan terjadi begitu. Salahnya kita di mata Tuhan adalah kebenaran. Bagaimana maksudnya Bang Ari? Jadi begini, Mbak Ayuna, ketika saya atau ada pasangan kita yang salah, itu akan menjadi kebenaran di mata Tuhan karena ada kemanfaatan dari kesalahan yang dilakukan itu terhadap munculnya emosi di dalam diri kita, dan itu bermanfaat untuk membersihkan jiwa kita, mencabut asosiasi yang tertanam di dalam otak bawah sadar kita, sehingga kita kemudian bisa selaras dengan apa yang Tuhan berikan atau putuskan di dalam kehidupan itu. Jadi kesalahan orang lain juga bukan semata-mata karena kebodohan orang tersebut, tapi ada kondisi-kondisi yang diberikan oleh Tuhan kepada orang itu, mungkin masa lalunya dia, masalah-masalah yang baru terjadi di dirinya dia, ada hormon-hormon segala macam. Akhirnya dia memutuskan suatu tindakan yang menyakiti gitu kan. Tapi kan itu tetap bermanfaat buat diri kita dalam kaitannya untuk membersihkan jiwa kita. Maka itu akan menjadi kebenaran di mata Tuhan. Begitu Mbak Ayuna. Alhamdulillah Kak Denia Pandora, mantap.
Ya, Kak Skaring Jaga, Tuhan melampaui dualisme, nggak ada salah. Betul sekali. Tinggal bagaimana melihat ini bukan sebagai alasan untuk melakukan pembenaran diri ya, bukan ya. Tapi lakukan ini sebagai proses penerimaan secara utuh, bukan dengan menekan, tapi berselaras. Gitu, agar kemudian bisa damai. Senja itu bukan siang dan juga malam, tapi memberi waktu. Mantap, Kak Yusuf. Diam itu tidak berpihak mampu menenangkan dua badai. Yes. Terima kasih Teh Yeni, terima kasih. Titik tengah itu bukan jalan aman. Ya betul. Setuju, setuju. Oke, saya mau nih Kak Farah Meyes. Waalaikumsalam. Telat hadir, nggak ada yang telat sih sebenarnya kalau lihat dari rezeki itu semua selalu tepat gitu ya. Oke, ini apa tadi ya, perubahan dari ahli balik. Oke, lanjut lagi. Berkesadaran menerima semua yang terjadi atas izin Allah, begitu. Betul sekali. Bukan dengan cara hanya memberi afirmasi tentunya ya, tapi merasakan secara utuh sampai dorongan untuk menolak itu seperti lenyap, begitu. Oke. Oh gitu Kang, terima kasih. Oke, Mbak Ana. Bang, berarti kesadaran itu tidak diusahakan, tapi disadari dan disaksikan. Yes, betul. Nanti akan muncul sekarang, secara otomatis gitu ya. Ya, terima kasih juga Mbak Ayuna. Kasih tipsnya dong supaya bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti. Ya, tipsnya ya pertama-tama lihat dia itu sebagai utusan Tuhan ya. Ya, karena yang menghadirkan ya, sebenarnya kalau kita paham ya Tuhan juga. Agar kita mau menerima. Menerima itu bukan membuat suatu asumsi bahwa dia itu baik, dia itu utusan segala, bukan, tapi apa yang dihadirkan dalam tindakan dan di situ muncul nanti emosinya. Nah, emosi itu yang kemudian mungkin kita ya saksikanlah bahasanya. Tapi kembali lagi mungkin nanti kalau kita coba praktekkan itu akan bisa lebih mengerti ya Mbak Ayun ya. Karena teori-teori itu kadang-kadang kayak kita sudah ngerti gitu, padahal mah belum juga. Makanya perlu untuk dipraktekkan. Sudah menerima mengakui rasa sakitnya, tapi kenapa jika ada trigger masih sering sakit? Nah, ini belum tuntas, tapi juga saya perlu bongkar lagi nih penerimaannya seperti apa gitu. Pengakuan itu siapa yang mengakui itu jadi krusial ya Mbak Ayuna ya. Bisa jadi yang mengakui itu masih sebagai ego yang mengakui, tapi nanti kita perlu masuk sebagai kesadaran. Hadirkan dulu kesadaran yang mengakui, nah itu baru nanti akan terjadi perubahannya. Bagaimana tips pengelolaan ego Bang? Pengelolaan ego, begini ya, pertama-tama ya kita harus jadi pemimpinnya dulu. Jadi bukan ego yang menguasai diri kita, tapi kita yang mengendalikan ego tersebut gitu loh. Gimana caranya ya kita harus bisa melepaskan cengkraman dari ego itu. Jalan sederhananya melalui penyaksian. Gitu. Makanya penyaksian itu jadi awal dari semua ibadah yang ada di Islam gitu. Mulai dari sebelum sholat itu ya syahadat dulu gitu, penyaksian dulu. Gitu kan. Kalau rasa sayang itu hanya menghadirkan penderitaan dan menyayangi itu tidak bail out penderitaan. Bentar, saya terima dulu ya teman-teman ya, ini ada yang mau komunikasi, mau diskusi. Hilang. Kak M. Goto. Oke. Udah nggak ada juga. Oke, mungkin udah live ya. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut aja teman-teman kayak gitu. Dipahami aja di balik dia menyakiti ada pembelajaran ya. Betul sekali Kak Rohim. Hanya saja jangan kemudian ini sifatnya hanya afirmasi ya. Bukan menekan dengan pengetahuan ya. Jadi dampaknya akan kita hanya menutupi seolah-olah emosi ini sudah terurai, tapi sebenarnya dia masih mencengkram gitu, hanya saja tidak terdeteksi oleh otak kita gitu. Kang, tolong jelaskan belajar torikot itu. Waduh, saya tuh nggak benar-benar belajar torikot sih gitu ya. Jadi kalau secara pemahaman teori saya nggak mampu untuk menjelaskan ini ke Farah ya. Tapi
sebenarnya apa yang saya sampaikan itu ya nanti ada kaitannya mungkin dengan masalah torikot, hakikat atau makrifat gitu ya. Itu ada di situ. Cuman saya tidak secara spesifik menjelaskan ini level by levelnya itu seperti apa gitu. Tapi saya coba membahas ini secara universal begitu supaya juga jangan kemudian ketika kita mengaplikasikannya seperti ini adalah ada sekat-sekatnya gitu loh antar syarikat, torikot, hakikat, makrifat itu seolah-olah kalau kita berhakikat atau bermakrifat kita nggak bersyariat, nggak begitu, tapi semua menjadi satu kesatuan seperti itu. Wayange Gusti, afirmasi sama doa apa bedanya bang? Kalau afirmasi kan menutupi ya. Misalnya afirmasinya apa nih? Positif, negatif itu bisa juga gitu. Ketika positif kita menutupi dengan otak kita dengan informasi bahwa ini ada sesuatu yang tidak bahaya, ini adalah baik-baik saja, ini keren, ini gitu-gitulah pokoknya. Atau yang sebaliknya negatif, ini membahayakan kita, itu juga bisa jadi afirmasi, bentuknya prasangka seperti itu. Tapi kalau doa itu dia sebenarnya kalau kita lihat esensi dari doa itu ya sama, hampir sama dengan zikir, mengingat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan lapangkanlah dadaku gitu, misalkan gitu, gak usah minta uang, materi, jabatan, apapun juga yang seringkali dilihat sekarang sudah bisa dipahami bahwa ini sesuatu doa yang kurang tepat. Tapi kalau kita misalkan berdoa yang seolah-olah sudah masuk kepada hakikat itu, ya Tuhan lapangkanlah dadaku. Bukan kita meminta Tuhan agar kemudian kita itu bisa lapang dadanya dengan keajaiban-keajaiban. Tapi yang namanya doa itu pertama-tama dia mensyaratkan yang berdoa itu terlibat dalam proses. Jadi artinya kita ada di dalam proses itu untuk terjadinya apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Misalkan tentang lapangkanlah dadaku, berarti kita diingatkan di situ bahwa kita sedang sempit gitu loh. Lagi nggak nyaman nih, kayak nggak mau melepas gitu kan. Itu kan sempit gitu ya. Maka tugas kita coba sadari emosi ini yang hadir gitu ya. Membuat sensasi nggak nyaman tadi yang sempit tadi gitu. Ketakutan, kesedihan itu bisa jadi emosi yang terasa sebagai sebuah kesempitan. Nah, ini yang kemudian kita proses agar kemudian jiwa kita bisa menjadi bersih dengan proses ini. Proses ini yang kita kenal dengan nama penyaksian. Ya, karena semua proses akhirnya ujungnya ada di penyaksian atau pintu awal itu ada di penyaksian. Tanpa penyaksian kita itu nggak akan masuk ke dimensi yang lebih halus. Karena selalu kita dikuasai oleh dualitas tadi. Banyak emosi-emosi yang akhirnya kayak mendorong atau menarik, membuat kita seperti tidak bisa menghindar dari suatu perbuatan gitu ya. Yang akhirnya kita larut dan hanyut di dalam cerita kehidupan. Nah di situ akhirnya kita itu nggak bisa istilahnya masuk atau bertemu dengan frekuensi yang lebih halus lagi, yang nanti akan lebih dekat dengan Tuhan, di mana di situ lebih jernih lagi, gitu ya. Jadi di situ perlu proses perubahan, shifting atau transformasi atau transmutasi apalah istilahnya gitu. Tapi intinya nanti kita akan masuk ke frekuensi yang lebih tinggi dan nanti akan menyentuh yang lebih halus lagi vibrasinya, begitu teman-teman. Tapi prakteknya sangat sulit. Saya biasanya mengirim doa atau fatihah buat orang yang hadir. Ya boleh juga seperti itu, ini juga ada. Hanya saja kembali lagi, doa itu poin utamanya bukan perkara kata-katanya. Kata-kata itu mungkin hanya menjadi suatu layer yang bisa menutupi dengan pengertian-pengertian atas apa yang kita ucapkan. Atau kita sekedar mendapatkan vibrasi dari ucapan doa kita tadi. Ditambah juga pemaknaan tentang Fatihah ini seperti apa, ini adalah pembuka, ini ada sesuatu yang bisa mendamaikan. Itu kemudian seperti diasumsikan di dalam otak bawah sadar kita untuk muncul. Ya. Tapi pada kenyataannya ya nggak bisa juga itu menjadi dikatakan sebuah penyelesaian. Karena selesainya ini ketika benar-benar kita itu tidak lagi memiliki kemelekatan kepada sebuah konsep yang tertanam dan selalu memberikan sebuah asosiasi
ini adalah apa, itu adalah apa, rasanya mencekam lah, itu segala macam. Nggak seperti itu lagi. Jadi benar-benar jiwa ini tampil dengan clarity-nya, dengan kejelasannya. Seperti itu teman-teman. Waalaikumsalam Kak Aizan. Terima kasih Kak Ayuna. Mas Dwi, oh nih Yai, oh, yang suka ini apa gelar ini apa namanya TikTok, suka sampai pagi, luar biasa memang Yai Dwi ini, mantap lah, memang jalur malam ya. Keren, mantap. Oke, Gusti pertanyaan sama. Oke. Baik positif maupun negatif. Ya. Oke, lanjut lagi. Saya pernah masuk Torikot. Oke. Ya. Ya, mungkin bisa juga nanti dijabarkan secara teori. Mungkin nanti saya bisa memahami ya. Karena ya saya nggak belajar secara spesifik belajar Torikot sih gitu. Bang, maaf tanya, apakah orang yang sudah ketemu jati dirinya bisa marah apa enggak? Bisa. Tapi marahnya dia bukan sesuatu yang istilahnya karena dia benar-benar dikuasai oleh amarah, yang enggak. Dia mungkin lebih ke arah ketegasan kali ya. Enggak bisa gitu loh. Saya misalkan melihat sesuatu yang mungkin ada dorongan dari dalam diri saya yang menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diingatkan karena ada orang yang sudah terjebak pada ilusinya. Dia merasa dengan tindakannya itu kemudian dia itu sudah selesai gitu misalkan. Tiba-tiba dorongan itu tuh muncul gitu loh. Tapi saya nggak seperti terus menanam kebencian, apalagi sampai dendam terhadap orang itu gitu. Ya nggak apa-apa. Saya tetap bersedia membiarkan orang-orang tersebut hadir yang tanpa kemudian saya akhirnya terus kayak mau membuat dia itu memahami apa yang saya ingin atau ingin alirkan pengetahuannya kepada orang tersebut gitu ya. Rahayu Sagung Dumadi Kari, yes, terima kasih Rahayu juga buat Kak YDY Aldi. Kak Sekaring Jagat nih, dulu saya berdoa agar suami bisa rendah hati. Jawaban malah suami jadi nggak kerja dan punya. Jadi rendah diri malah ya. Mungkin salah energi kali ya Kak Sekaring Jagat ya. Bukan rendah hati tapi jadi rendah diri, nggak mau bekerja gitu ya. Merasa nggak mampu gitu ya. Kita menyaksi ya, betul sekali. Mungkin dengan kondisi seperti itu beliau bisa menjadi lebih rendah hati, bukan. Jadi gini ya Kak Sekaring Jagat ya, kan pengennya suami tuh bisa rendah hati gitu ya. Berarti kan kita merasa bahwa saat itu, saat kita berdoa, ada ketinggian hati dari suami kita ke pasangan kita gitu ya. Yang itu kemudian dirasakan tidak nyaman oleh Kak Sekaring Jagat. Sebenarnya nggak perlu terlalu fokus kepada ceritanya, bahwa dia adalah orang yang sombong kah atau apa, tapi dampak yang muncul di dalam diri kita ya, yang membuat diri kita itu menjadi tidak nyaman, itulah hidangan yang perlu kita terima. Jadi kembali kalau kita merasa tadi berdoa, doa itu motivasinya apa? Motivasi itu emosi tadi yang mendorong diri kita untuk berdoa gitu. Nah, coba diterima yang itu. Jadi kita tidak perlu menghadapi suatu kondisi yang misalkan untuk supaya rendah hati harus dibikin gak punya pekerjaan. Akhirnya bukan juga dan belum tentu akhirnya dia rendah hati gitu. Karena bisa aja tetap dengan egonya, dengan kesombongannya, dalam kondisi nggak punya uang pun dia bisa merasa hebat, bisa mengontrol orang gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita sempurnakan ya pemahamannya. Doa itu keluar diri, afirmasi ke dalam diri. Ya bisa dimaknain begitu. Kita menyaksikan aja, betul sekali. Menyaksikan itu jadi kunci ya untuk pembersihan jiwa. Waalaikumsalam, Kak Andrea. Doa, ya Tuhan kuatkan aku menghadapi ini. Berarti kita sedang meyakini bahwa diri kita adalah dalam kondisi lemah saat ini.
Ya kalau gitu, kalau kita lemah tuh tinggal dilihat aja emosinya apa yang membuat kita lemah. Karena ketakutan kah? Karena kesedihan kah? Gitu kan? Nah itu yang kemudian disaksikan. Ya, kalau afirmasi itu kan ya, jadi hanya menutupi aja gitu. Aku mampu menghadapi ini. Padahal di dalamnya yakin banget saya nggak mampu gitu. Cuman, cuman ditutup-tutupi aja dengan perasaan mampu, mampu, mampu gitu. Aduh gelar opo men. Iya iya. Gelar perkara di malam, di dini hari gitu. Perkara afirmasi aku mampu menghadapi ini. Yes, betul betul. Kabur dan sorry. Tahu-tahu sudah tanpa sebab gimana mengatasinya? Tahu-tahu sudah tanpa sebab gimana mengatasinya? Tanpa sebab. Ya kembali lagi, mungkin ceritanya kita nggak tahu, tapi nyatanya di dalam diri kita kan kita tahu emosinya apa yang sedang muncul. Jadi kadang-kadang mungkin sebabnya nggak perlu juga kita kejar untuk bisa kita ketahui. Tapi kenyataan yang muncul di diri itu yang perlu kita terima. Iya. Kang, apakah mencintai diri sendiri dan fokus beribadah termasuk afirmasi ya? Tergantung. Tergantung siapa yang mengerjakan ini. Biasanya yang suka mengafirmasi itu ego gitu ya. Karena dia butuh kenyamanan, ketenangan gitu. Jadi dia selalu mengafirmasi dengan ya istilahnya beribadah kayak atau apa gitu. Seolah-olah ibadah ini menjadikan atau menghadirkan sebuah ketenangan gitu. Kayak terafirmasi akhirnya. Kak Angga, waalaikumsalam. Haha, betul. Ya itu dia. Jadi jangan salah sangka, bukan masalah tekniknya, bukan masalah perbuatannya, bukan masalah perkataannya, tapi bagaimana emosi itu diterima. Itu justru dan yang menerimanya itu adalah kesadaran gitu. Justru itu akan membuat suatu perubahan gitu. Orang-orang ini kebanyakan terjebaknya pada teknik gitu loh. Kalau saya melakukan gerakan begini-begini, oke, ini saya akan terjaga. Gitu. Enggak juga, belum tentu gitu. Ya akhirnya nanti orang-orang berdalihnya, oke, semua itu kan bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi lucunya ketika dia melakukan gerakan-gerakan ini, seolah dia mampu gitu loh. Ya. Wah, saya mampu nih, bergerak-gerak ini saya akan terlindungi gitu. Jadi la haula itu ditaruhnya di ujung, bukan di awal. La haula yang di awal itu bukan berarti kita itu menghilangkan motivasi untuk berbuat, untuk semangat, enggak. Tapi la haula yang di awal itu menghadirkan kesadaran bahwa ketika kita lagi semangat, yang semangat itu bukanlah diri kita. Nah itu lebih pas gitu menurut saya. Jadi kita nggak mengklaim ketika berhasil, kemudian kita merasa bahwa ini karena usaha kita, ini karena teknik kita, ini adalah kebenaran kita gitu. Jadi selalu kita tuh terpisah dari Tuhan. Kenapa kita mau kembali tapi belajarnya belajar memisahkan terus dengan Tuhan gitu. Ini gimana? Kita bisa kembali menyatu tuh gimana kalau konsep yang terus kita genggam adalah konsep keterpisahan. Nanti kita akan sibuk nih, ciri-cirinya kayak gitu, sibuk dengan teknik terus gitu loh. Oh dengan teknik ini, teknik ini, teknik ini gitu. Kita bergantung kepada teknik, kita bergantung pada ciptaannya. Akhirnya kita jadi musyrik, kejebaknya di situ. Ini kan sebenarnya seringkali nggak disadari. Itu tahu-tahu sesek di dada rasanya. Nah ini Kak Hanum ya, itu tinggal difokuskan aja untuk diterima dalam proses penyaksian gitu ya. Dirasakan secara utuh nyeseknya tadi. Tapi dengan kesadaran bukan yang larut di dalam ininya apa namanya sensasinya tadi ya, tapi kita kayak kita nyemplung ke kolam es gitu kan. Kan kitanya nggak larut, tetap aja ada. Kita sedang merasakan kolam es tadi. Sedih Kak Hanum ya. Mantap Bang penjelasannya sangat jelas. Alhamdulillah Kak Diwan. Semoga Abang tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Ai, Mas Ali gimana caranya merilis semua emosi akibat kesusahan di masa kecil lalu? Ya disadari emosinya, lalu dirasakan secara utuh, didalami perasaannya. Itu nanti akan jadi apa namanya perilisan ya. Tapi jangan mengalaminya dalam konteks kita masih hadir sebagai identitas ya. Saya sakit, jadi seolah-olah saya itu yang sakit, bukan saya mendapatkan sensasi sakit gitu. Makasih juga Kak Andrea.
Mulai benar-benar paham. Amin, alhamdulillah. Mungkin level afirmasi masih di bawah kesadaran gitu. Iya, iya. Afirmasi itu ya kita untuk bisa menyaksikan, merasakan secara utuh tuh kadang butuh afirmasi. Karena ini masih kencang banget nih pikiran, dia perlu diturunkan dulu agar ketika pikiran turun maka kesadaran hadir, meningkat. Nah kesadaran inilah yang tadi dibutuhkan untuk menyaksikan yang namanya emosi. Jadi jangan sampai ketika kita menyaksikan emosi kita masih di dalam kondisi pikiran yang intensitasnya tinggi gitu, menguasai diri kita. Makanya ada yang namanya meditasi, ada yang namanya meditatif, ya kaitannya untuk itu. Begitu. Kak Sakang, Baplang ya ada. Ih, kok nggak bisa naik ya? Tadi saya udah pencet, mungkin udah nggak ada orangnya ya. Oke, kalau afirmasi itu hanya menutupi yang sebenarnya tidak ada artinya, samakah dengan membodohi diri sendiri? Saya setuju dengan itu sih. Cuman kembali lagi, afirmasi ini kan sebenarnya hanya digunakan untuk menenangkan pikiran agar kemudian pikiran ini mau untuk menampilkan kesadaran yang bisa menjadi penyaksi nantinya. Gitu Teh Aya. Kadang saya selalu bercermin dari dan ngomong dengan tubuh saya sendiri di kaca. Ya itu juga ada fungsinya juga gitu. Oke, ini Kak Baplang tadi udah saya angkat tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Karena nggak muncul terus ya saya terima untuk naik. Ya, barakallah juga Kak Sakang. Caranya bagaimana Kak? Yang mana nih? Caranya gimana? Kalau bertanya mungkin agak lengkap ya. Jadi saya tahu ini kaitannya dengan yang mana. Karena saya ketika berbicara kan nggak baca ini, nggak scroll komentar. Jadi saya nggak tahu ini sebenarnya relate-nya dengan apa yang saya bicarakan. Gitu. Karena saya punya pasangan, kami saling menyayangi dan saya yakin itu semua kehendak Tuhan. Tapi kita sesama apa nih? Sesama Bang Udin, mantap kakak penjelasannya, sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya teman-teman. Oke, siap Kang, hatur nuhun. Ya Teh Aya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, Julian, waalaikumsalam. Shalom, salam juga Kak Julian. Ini tadi yang mau nanya apa ya? Sesama, tapi kita sesama. Oh, oke. Maksudnya ini ya, mungkin ya, apa namanya, secara apa namanya jenis kelamin gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, ini mungkin agak sedikit beda dengan apa yang sekarang banyak dipahami. Bahwa yang namanya rasa kasih sayang yang muncul dengan sesama adalah sesuatu yang salah. Terlepas dari nilai salah dan benarnya dari kacamata manusia, yang perlu mungkin kita ingat sama-sama, kita sadari sama-sama bahwa itu terhadirkan gitu loh. Diizinkan untuk hadir. Segala sesuatu yang diizinkan dan kemudian itu bisa hadir, maka itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya. Karena Tuhan sudah menyatakan, aku tidak menciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Artinya apapun juga ada manfaatnya. Gitu loh. Nah disinilah yang perlu kita waspadai agar kemudian apa yang diciptakan Tuhan itu enggak terlalu kita coba kritisi, salah-salahi gitu loh. Bahwa benar ada dampak dari apa yang dilakukan dari kesalahannya itu nanti akan kemudian menghasilkan suatu yang tidak baik mungkin bagi lingkungan atau paling khususnya kan bagi diri yang menjalaninya gitu loh. Tapi ya kembali lagi lah, kita perlu sadari kita hanya dihadirkan oleh Tuhan mungkin untuk memberitahu dan memberi ingat. Bukan menjaga dan mengawasi, seolah-olah semua itu harus diatur oleh kita. Yang mana sebenarnya kita pun harus mengakui bahwa kita juga punya keterbatasan pengetahuan. Sehingga kemudian ketika kita memutuskan suatu hal, itu juga tidak lepas dari keterbatasan tadi. Jadi silakan memberitahu, mengingatkan, boleh, tapi janganlah menjaga dan mengawasi dalam arti menghakimi, karena itu adalah ranah Tuhan, gitu ya. Ya, jadi kenapa itu terjadi? Kalau berdasarkan apa yang saya pernah dengar,
Kenapa itu memungkinkan terjadi kasih sayang antara sesama itu? Itu karena secara energi tetap berbeda. Yang satu pasti yin, yang satu yang satu lebih feminim, yang satu lagi lebih maskulin. Makanya punya kecocokan di situ gitu loh. Ada kecocokan di situ. Perkaranya kan sebenarnya bukan permasalahan menyayangi sesamanya yang menjadi suatu masalah besar, tapi ego dari orang-orang yang memiliki tendensi seperti itu yang kemudian bikin masalah gitu loh. Ya, menyebarkan gitu loh. Tapi kalau sekedar menikmati dalam arti melihat ini sebagai nikmat Tuhan yang dihadirkan, ya, walaupun ini tidak umum, tidak terlihat normal, eh, bagi saya itu perjalanan jiwanya dia, dan saya yakin nanti akan ada suatu kondisi-kondisi yang memang perlu dilewati terlebih dahulu gitu. Kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa suatu kejadian itu akan terus-menerus seperti itu, nggak bisa. Bisa jadi dengan kelapangan dada kita, energi kita yang tersentuh oleh mereka, itu membuat kesadaran mereka terbuka. Tapi apa yang biasa kita lakukan adalah kita menghakimi mereka, kita mengalirkan emosi negatif ke mereka, apa yang terdampak? Ya mereka pun akan mendapatkan emosi negatifnya. Gitu ya. Jadi coba kita lihat nih sistem semesta ini seperti apa. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, jangan lagi disuplai dengan energi yang buruk gitu. Ketika ada yang buruk, menurut kita tentunya ini kan hasil pemaknaan diri gitu. Karena kita terbiasa mendapatkan pengetahuan bahwa ini adalah buruk, maka kemudian kita anggap ini sebagai sesuatu yang buruk gitu. Ya kalau nanti teman-teman ada yang berpendapat, ya dulu di zaman Nabi apa, itu ada kejadian seperti ini. Coba dilihat kondisi saat itu, bagaimana mereka menjalankan pola ini. Yang saya lihat secara sekilas itu, mereka itu kayak lepas kendali, kayak dikuasai oleh hawa nafsunya gitu ya. Kayak mereka akhirnya jadi semua mau mereka ambil gitu. Bahkan salah satu tamu nabi pun gitu yang datang, kemudian mereka kayak rakus gitu. Rakus ini kan lebih banyak masalah ego, kesadaran yang tertutupi. Itulah yang kemudian akhirnya menghadirkan atau mengundang energi negatif juga dari alam semesta ini yang merespon tindakan-tindakan mereka tadi. Oke, lanjut lagi. Siap Kang, ya terima kasih juga. Waalaikumsalam Kak Julian. Sesama perempuan Kak, iya tahu. Tadi saya sudah jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Herna ya. Jadi kembali lagi untuk Kak Herna, coba nanti ketika menjalankan hubungan ini, lebih fokus pada emosi-emosi yang terhadirkan ketika menjalaninya. Karena begini, emosi yang perlu disaksikan itu tidak hanya yang sifatnya tidak nyaman, yang nyaman pun perlu untuk disaksikan. Jadi tidak muncul nanti kemelekatan. Bisa jadi nanti Mbak Herna ini ketika mampu menyaksikan segala emosi yang dihadirkan ke dirinya, ini akan mencabut trauma yang terjadi di masa lalu yang membuat dan mendorong diri kita tanpa kita sadari melalui emosi-emosi tadi, akhirnya kita memilih untuk mencintai sesama gitu ya. Jadi semua ini tidak ada yang lepas kaitannya untuk mengembalikan kesucian jiwa ini melalui berbagai macam hidangan emosi yang didapatkan oleh manusia. Itu. Baik nanti ceritanya suka dengan sesama kah, jadi penjahat kah, atau kita jadi orang yang kaya, orang baik, itu pun juga ada suatu proses pendidikan jiwa agar jiwa itu bisa menyatu dengan Tuhan. Gitu. Karena memang tujuan semua jiwa dihadirkan dalam kehidupan ini ada wa inna ilaihi rojiun. Jadi semua arahnya nanti ke sana gitu. Baik melalui sesuatu yang mungkin dikatakan buruk atau mungkin yang dikatakan baik, semua juga arahnya nanti akan ke sana. Cuma nanti berdasarkan pandangan manusia, ada yang berputar, ada yang langsung gitu loh. Begitu. Sambil ngopi Bang, iya nanti. Iya Kak, semenjak saya bersamanya rasa syukur saya terhadap sangat terasa. Nah nanti ya kalau mau ngobrol diskusi boleh juga ya Kak Erna ya. Tapi ya kita
nggak bisa di tempat yang umum gitu ya. Nanti hubungi saya aja di ini kalau memang ada dorongan di dalam diri Kak Herna untuk ngobrolin tentang kondisi seperti ini. Coba nanti kita bongkar lebih dalam lagi supaya jelas ini sebenarnya emosi apa yang mendorong kejadian seperti ini gitu ya. Ya. Apa yang membuat saya akhirnya terpenjara oleh pemahaman ini gitu ya, Bu. Apakah ini sumbernya dari trauma atau ada sesuatu yang lain gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya emosi ini akan membentuk pemahaman kita, membentuk kemudian dorongan-dorongan apa yang menurut kita itu kita sukai, mana yang tidak kita sukai gitu. Afirmasi pagi, aku siap menyambut dan menjalani hari ini. Mantap. Kang, emosi itu bersifat mengikat dan menjadi keterikatan. Yes, betul. Tuh, nah Kang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah betul, nanti arahnya semua ke sana kok, nggak ada yang lepas dari itu. Cuman kita aja karena keterbatasan pengetahuan kita, informasi yang kita dapatkan, seolah-olah ada yang nggak wa inna ilaihi raji'un, nggak ada. Sebenarnya semuanya wa inna ilaihi raji'un gitu. Masalahnya banyak yang nggak tahu jalan pulang. Nah makanya kita belajar merilis emosinya juga. Nanti kita tahu secara otomatis jalan pulang kita. Luka batin dan trauma itu beda ya Bang Ari. Begini, luka batin yang diulang-ulang jadi trauma. Trauma yang kemudian terus-menerus tersimpan jadi pendaman emosi gitu loh. Oke. Dari Mbak Ayuna tadi ya, oke. Bang Angga, saya pun masih mencari jalan pulang. Iya. Karena jalan pulang bukan kayak, oh ketemu tuh di situ jalannya, ini nggak ada. Tapi dimensi kebatinan lah gitu loh. Dimensi jiwa, dimensi ruh. Nanti kita ketemu jalan pulangnya kayak gimana. Waalaikumsalam, Kak Wahyu. Kang, semua kejadian adalah kehendak Tuhan. Terus gimana? Ya kita kembali lagi, bukan masalah bentukan kejadiannya yang ingin kita kontrol, tapi bagaimana kita mampu untuk selaras. Nah ini ada hubungannya dengan titik tengah nih, ya, keselarasan gitu loh. Dimana ketika jiwa itu sudah mampu melepaskan diri dari emosi-emosi yang tertanam dan menghasilkan sebuah kemelekatan yang membuat kita terjebak di dalam dorongan-dorongan emosi itu gitu loh. Itu membuat jiwa akhirnya mampu berdamai dan ada clarity-nya di situ bahwa dorongan-dorongan yang benar itu kita bisa rasakan nantinya. Ya. Nah, itu akhirnya kita berjalan di dalam energi kehendak Tuhan yang masih murni. Karena ada juga yang murni tapi kemudian tertutupi oleh filter ego tadi gitu loh, atau keyakinan yang tadi belum terlepas di otak bawah sadar kita. Itu. Jadi kalau kita mengerti bahwa oke, semua kejadian adalah kehendak Tuhan, maka kita harus bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan bukan yang terfilter tadi gitu loh. Dalam arti jadi kita mengikuti hawa nafsu kita, ego kita, ingin menguasai, menggapai, mencapai. Bukan seperti itu. Terima kasih Bang Yopi. Gitu. Banyak yang tersesat karena nggak tahu jalan pulang sesudah menikah. Yes, betul. Karena dia ketika hidup ini terjebak oleh pemaknaan yang ada di otak bawah sadar kita, dan itu kemudian membentuk kualitas astral jiwa kita, gitu loh. Iya, Mbak Herna, terima kasih juga. Ya, dari kosong kembali lagi ke kosong. Yes, betul. Karena ketika rindu akan kampung halaman pasti kita memperjuangkan untuk bisa pulang ya. Nah ini juga saya dapatkan dari salah satu teman yang dia mempunyai gift atau bakat bisa terkoneksi dengan leluhur ya. Yang tadinya dia takut akan kematian, ketika dia menjadi pengamat dan penyaksi apa yang terjadi. Saya tanyakan gimana perasaannya sekarang? Masih mencekam kah atau gimana? Enggak kan? Saya jadi pengen ketawa. Loh, katanya tadi takut. Terima kasih Mbak Ayuna. Katanya tadi takut, kenapa sekarang jadi mau ketawa? Iya kan? Begitu saya melepaskan diri dari identitas diri saya, yang tergambar di diri saya adalah bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang lucu. Bahkan terusnya muncul lagi dari dalam dirinya ada suatu message, pesan yang mengatakan seperti ini.
Ini muncul, Kang, dari dalam diri saya yang mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Nah, disitulah kemudian akhirnya iya ya. Jadi ternyata keterjebakan kita menempel dengan identitas diri kita, kita masih larut dan hanyut di dalam cerita, itu membuat kita menjadi buta gitu di situ. Buta dalam arti selalu tertutupi oleh pemaknaan, nggak ada clarity-nya, nggak ada kejelasannya. Gitu. Di mana kemudian Tuhan berkehendak dan hadir di situ kayak nggak bisa kita dapatkan gitu. Misalkan takut membina hubungan akibat pernah mengalami KDRT di masa kecil, itu trauma kah, Bang? Iya, itu trauma. Benar. Itu trauma nantinya. Itu luka batin pada awalnya, tapi karena terus-menerus kan jadi trauma. Yang terluka kan jiwa kita di situ, hasil pemaknaannya tadi. Saya ingin cerdas menemukan hikmah dari kejadian yang tidak saya inginkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya pertama-tama kita perlu untuk melepaskan diri kita dari identitas kita sebagai yang sedang hadir di dalam cerita kehidupannya. Itu dulu, gitu loh. Karena selama kita masih memaknai saya sakit, bukan ada sensasi sakit yang sedang saya rasakan. Itu beda. Nanti apa namanya prosesnya? Yang satu hanyut, yang satu menjadi semakin clear gitu. Begitu. Waalaikumsalam, Kak Lidah Juma. Gimana caranya mengobati trauma? Ya, tadi juga udah ditanyakan ya. Jadi pertama-tama kita itu perlu hadir tidak dikuasai oleh emosi dulu. Caranya gimana? Kita lepaskan dulu. Atau istilah gini, turunkan dulu intensitas berpikir, hadirkan ketenangan agar kemudian kita benar-benar bisa memisahkan diri dengan identitas tadi. Ada tampakan pikiran yang membawa cerita di otak kita. Kita saksikan, kita amati dulu. Oh, ada nih cerita yang sedang hadir. Oke. Dan saya bukan cerita itu, gitu loh. Saya bukan cerita itu, tapi saya melihat ada pikiran itu hadir. Ya, ini gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang memang akhirnya perlu pembimbingan itu ketika dijalankan ternyata nggak semuanya juga bisa langsung gitu. Ada kadang-kadang kayak kita kekurangan energi gitu untuk bisa menjadi penyaksi. Nah ini butuh orang-orang yang memiliki support energi yang lebih sehingga kemudian itu bisa terjadi. Gitu. Nah kemudian ketika kita itu istilahnya sudah bisa memisahkan diri dari cerita itu, ketika pikiran tidak lagi terus menarik, menganalisa, menghakimi, nah itu kemudian kita merasakan sensasi tidak nyamannya. Ya betul Kak Irma, ini yang jadi penyaksi tuh gini nih yang saya sedang ceritakan gitu loh. Nah ini yang kemudian kita lakukan gitu. Nanti semakin lama ada yang tadinya sempit kita karena tertekan oleh emosi ketakutan atau kesedihan, tiba-tiba sempitnya itu makin meluas gitu. Semakin membuka, semakin lapang. Nah inilah kondisi-kondisi di mana kita itu sudah bisa dikatakan berhasil menjadi penyaksi atau merilis trauma tadi. Gitu. Kang Tony, dalam penyaksian gimana caranya Kang biar nggak larut dalam emosi? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya Kang Tony, mudah-mudahan bisa menjawab juga tadi. Aku mencintai diri sendiri dulu, fokus ke ibadah. Ya boleh gitu juga. Tapi yang menghambat itu sebenarnya tentang emosinya. Jadi jangan sampai juga kita itu istilahnya, sebentar, izin sebentar. Ya, jadi jangan sampai yang namanya ibadah itu menjadi afirmasi positif gitu ya. Menutupi gitu, menjadi layer-layer yang seolah-olah kita itu udah gitu. Kita menggunakan sholat untuk tenang, itu menurut saya kurang tepat. Karena sholat yang artinya terhubung itu harus bisa tenang dulu, bisa damai dulu, baru kita bisa sholat. Ya, makanya sebelum sholat itu harus syahadat dulu. Syahadat ini proses mendamaikan jiwa manusia gitu loh, baru dia bisa terhubung. Jadi kalau ada ketenangan yang dihasilkan setelah sholat, itu adalah ketenangan hasil apa namanya menutupi rasa ketidaktenangan itu dengan gambaran atau konsep ketuhanan gitu loh. Seolah-olah saya ketika sholat bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian
kita merasa bahwa Tuhan akan memberkati kita segala macam, ya kemudian timbul ketenangannya itu. Karena apa? Karena afirmasinya tadi, gitu kan. Jadi agak kurang tepat kalau kita kemudian membaliknya, mendapatkan ketenangan melalui sholat tadi atau afirmasi tadi. Oke Kak Diwan, terima kasih sudah hadir. Oke, Kak Retno Purwanti, sudah rilis tapi ke-trigger lagi Bang, gimana? Ya belum rilis berarti. Mungkin perlu dipertajam lagi pemaknaannya, pemahamannya tentang merilis itu gimana. Jadi banyak yang merilis ternyata hanya menekan ya. Karena yang merilis itu masih egonya dia, bukan kesadarannya. Jadi nggak akan bisa kerilis kalau yang merilis itu adalah si ego. Karena ego ini nanti bisa pura-pura merilis. Saya melepas emosi ini. Atau masih mengejar ketenangan dalam proses perilisan itu akan gagal juga. Karena kuncinya pertama-tama kita harus hadir sebagai kesadaran yang nantinya kita akan bisa jujur dengan diri kita sendiri. Waalaikumsalam Kak Zahra. Ya, terima kasih. Bang Ari, apakah kita akan terus menjadi pengamat pikiran ataukah masih ada fase next levelnya? Pengamat dan penyaksi ini akan selalu terus menjadi suatu kondisi yang nggak pernah selesai gitu. Karena nanti ketika kita sudah lepas dari raga fisik ini, ya hanya jadi jiwa itu, pengamatan dan penyaksian pun akan terjadi. Kalau kita menggunakan ayat yang mengatakan bahwa orang tidur dan orang mati itu sama, berarti ada astral yang mampu mengamati. Ketika kita bermimpi, itu kan fisik nggak ada lagi, tapi kenapa kita bisa mendapatkan mimpi tadi gitu? Berarti kan ada suatu proses pengamatan dan penyaksian yang terus terjadi. Tapi next levelnya itu bukan caranya hilang, tapi ini menjadi suatu yang membentuk kesadaran yang lebih murni lah istilahnya gitu. Semakin nanti muncul lagi, terhadirkan lagi suatu pemaknaan, terlepas lagi, semakin kayak dikupas lagi, semakin bersih jiwa itu gitu. Next levelnya ini pertumbuhan jiwanya yang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bersih, semakin mampu berdekatan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Disitulah kembali yang lebih sempurna lagi akan selalu terjadi di dalam proses jiwa ini. Entah sampai kapan selesainya jiwa ini, kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi nggak ada yang sudah menurut saya. Semua dalam proses, semua berjalan. Dan menurut saya, kita kembali kepada zat yang tanpa batas. Maka pengenalan kita terhadap yang tanpa batas ini juga akan terus berlangsung. Seperti itu. Menurut saya kalau ingin bisa menemukan jalan pulang, kita harus bisa terlepas dari keterikatan. Yes, betul. Sadar dulu, tenang, baru sholat. Betul. Benar, tenang dulu. Gak bisa orang gak tenang itu terusin sholat. Dia cuma mengafirmasi dirinya saja dengan kata-kata yang ada di dalam sholat gitu. Gak begitu. Jadi kita terkoneksi dalam Tuhan tuh, bagaimana Tuhan itu bisa berbicara ke dalam diri kita ketika jiwa kita masih kotor. Dalam arti kita masih gak tenang secara pikiran. Gak bisa. Pasti keblok gitu ya, keblok gitu. Betul Kang, sebelum sholat saya mandi air garam. Nah itu salah satunya kan. Jadi perlu ketenangan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Nah kan tenang dulu gitu, baru bisa kembali. Baru bisa kita terhubung gitu kan. Waalaikumsalam Kak, buaya baik. Waduh mantap. Oke lanjut lagi. Oke, udah semua dijawab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya itu mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan di sini benar-benar aliran dari Tuhan yang berkehendak untuk memberikan kita suatu pemahaman yang lebih jelas lagi di dalam kehidupannya. Anxiety nggak bisa tenang, bisa. Nanti anxiety juga perlu ada tahapan-tahapan supaya bagaimana anxiety ini dikasih dulu sebuah afirmasi supaya dia tenang gitu. Nah bagi teman-teman yang anxiety itu perlu suatu proses penenangan di awal gitu ya. Gak bisa langsung. Tapi nanti kalau pikirannya udah intensitasnya menurun, nah ini baru kita bisa masuk ke proses pengamatan dan penyaksian. Kenapa jiwa yang tengah bukan jiwa yang damai? Sebenarnya istilah aja ini Mbak Yuna. Istilah aja gitu loh. Jadi tengah itu kan gambarnya keselarasan. Dampak dari keselarasan apa? Damai.
Ini dimensi di mana antara makhluk dan kemudian ada utusan dan pencipta itu menjadi satu gitu di situ. Nah ini ada kaitannya dengan salawat Nabi gitu loh. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi gitu loh. Mendoakan Nabi, bukan mendoakan dalam pemahaman seolah-olah ada keterpisahan, bukan, tapi terhubung justru. Nah ini kita perlu untuk bisa menyatukan ini gitu loh. Kita masuk ke dalam suatu frekuensi yang sama antara Tuhan, utusan, dan manusia. Itu akhirnya menyatu di titik tengah tadi. Itu pasti kondisi yang damai. Karena orang yang damai mampu berserah diri, mampu untuk menyatu dengan Tuhan karena dia menjadi hamba. Dan itu akan menjadi penyatuan dengan utusannya juga, Nabi ya. Begitu. Bang, rilis yang benar itu gimana? Ya tadi sadar dulu ya. Sadar, mengamati, menyaksikan. Itu rilis pasti. Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga Teh Aya. Teh Aya ya. Oke, Bang, gimana caranya terapi dengan sampean? Boleh nanti hubungi aja saya di nomor telepon ini ya. Saya kasih nomor wawa saya ya. Nanti kita atur waktu aja untuk private. Karena saya harus dengar cerita utuh dari teman-teman dulu tentang kehidupan teman-temannya. Saya supaya dapat gambaran utuh kondisi teman-teman itu seperti apa. Nah ini nomor wawa saya, nanti tolong disimpan saja, nanti hubungi saya melalui wawa ini, nanti kita bikin schedule-nya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jiwa tenang. Yang tenang maksud saya, iya, jiwa yang tenang, betul. Betul, damai, tenang itu justru menurut saya itu levelnya masih di bawah yang damai. Damai itu kita itu sudah mampu mewadahi frekuensi yang rendah maupun tinggi itu kayak kita mampu untuk wadahi gitu loh. Gitu Mbak Aina. Nanti mungkin kita bahas lagi lebih dalam tentang apa itu tenang. Tenang itu frekuensi yang masih mensyaratkan suatu keadaan gitu. Tapi damai itu dia bisa kayak menampung semua frekuensi gitu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi nggak ada lagi kemudian tenang yang hanya damai yang hanya butuh tenang. Damai dalam keributan pun bisa gitu. Nah, damai ini lebih dekat dengan yang namanya keheningan gitu. Begitu. Ya, terima kasih juga Kak Hanum. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk hari ini. Saya banyak tanya, maaf ya nggak apa-apa. Mbak Ayuna, mau nanya langsung juga boleh, nanti hubungin saya aja ya Mbak Ayuna ya. Jadi teman-teman kalau memang tertarik untuk dibimbing, mudah-mudahan saya diizinkan membimbing teman-teman itu bisa ada suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi, tentunya membimbing teman-teman kembali kepada jalan menuju Tuhan. Saya menyediakan diri saja dalam suatu sesi privat. Kembali lagi, saya memang membuka pintu pertukaran energi, tapi saya tidak pernah menentukan berapa tarif yang teman-teman perlu hadirkan di sini gitu, nilai yang teman-teman perlu hadirkan. Kalau boleh saran saya belakangan aja. Ketika teman-teman benar mendapatkan manfaatnya, silakan melakukan pertukaran energi. Kalau tidak, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi saya tidak hendak menghadirkan suatu sikap transaksional, tapi karena memang saya melihat ada suatu sistem yang harus juga dipatuhi dalam proses memperbaiki diri ini, maka saya tetap membuat pintu itu untuk teman-teman. Kembali lagi, mau atau tidak, itu bukan lagi wewenang saya untuk menentukan. Begitu ya teman-teman ya. Makasih juga Kak Zahra. Mau Kak dibimbing bagaimana cara? Caranya tadi hubungin aja nih nomor telepon ini. Ya nanti kita bikin schedule untuk private ya. Nih nomor ini coba dihubungi nanti. Wawa aja. Iya katanya ya. Oke, langsung alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah lagi dipertemukan host yang keren. Ya alhamdulillah ini karena Tuhan, semuanya karena Tuhan ya. Berhasilnya saya bukan karena
saya punya kemampuan. Saya tanyakan ke teman-teman yang ada di grup Wawa saya juga yang pernah mendapatkan pengalaman personalnya, bagaimana kemudian terjadi gitu. Itu benar-benar saya juga nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi gitu. Nggak capek one on one session terus. Ya insya Allah karena saya nggak menghadirkan diri sebagai identitas gitu loh Mbak Ayuna. Jadi kayak saya ngomong gini juga saya nge-flow aja gitu, nge-flow. Jadi nge-charge-nya lebih cepat. Saya cuma mengkoneksikan diri aja dengan dia gitu loh. Ya, jadi ini nggak membuat tired gitu loh apa. Saya terkena emosi dari mereka nggak lagi gitu. Ada mungkin sedikit, cuman gampang sih, nggak terlalu tuh. Cuman butuh rebahan sedikit sebentar gitu. Kayak orang habis kerja terusnya capek secara fisik aja, tapi mentally nggak sih. Mentally still on lah gitu loh. Ilmu itu untuk dibagi ya Pak? Iya betul, dialirkan lah begitu kurang lebihnya. Iya, ya, terima kasih teman-teman yang memang percaya hadir di sini untuk mau belajar, mau untuk memahami apa yang dihadirkan. Mudah-mudahan memang ini Tuhan yang sedang menghadirkan ya. Kembali lagi saya tidak mengatakan bahwa saya itu udah paling benar, enggak gitu. Saya coba bicara apa adanya aja. Kalau ada perbedaan dengan teknik yang lain, saya juga bisa menghargai teknik-teknik tersebut dan saya jelaskan kenapa. Misalkan afirmasi positif, bagi saya itu hanya menutupi, nggak menyelesaikan. Karena logically aja tergambarnya begitu, nggak selesai kok. Hipno juga nggak selesai gitu loh. Karena apa? Ada emosi yang tidak diselesaikan dengan cara membuat apa kayak kita membalikkan suatu keyakinan yang tadi merasa ini bahaya ternyata itu nggak bahaya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami secara utuh ketidaknyamanannya tadi, begitu. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih semuanya karena saya ada janji untuk private setelah ini. Mudah-mudahan beliau juga bersabar untuk menunggunya karena saya udah hold ya tadi pagi, pengennya pagi tapi saya kemudian saya geser gitu. Oke, Mbak Ayuna, terima kasih supportnya, Mbak Ayuna. Oke teman-teman semua, saya pamit dulu. Mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin kurang pantas disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Mudah-mudahan jam 9.30 kita bisa ketemu lagi ya. Pagi hari tentunya. Oke Kak Yopi, terima kasih juga. Kak Tati, terima kasih. Pamit dulu semuanya. Betul, sampai udah kancing bukan, sampai ya, nanti udah bisa dikancing, bisa ya, bisa dikancing, bisa enggak sampai ya. Ini estimasi kalau dikancing. Nah, bisa ya. Kalau tidak kak, jangan kita pakai hijab bun, ya. Kalau rapiin kalau pasang lepas pasang. Lepas pasang bun. Untuk rapiin ya bisa full dilepas pasang sanggup. Betul ya sayangku, ya bisa dilepas, bisa dipasang sayangku cinta, jadi buat bunda-bundanya yang mau langsung aja dicek dari sekarang juga sayangku ya. Kak, sayangku BB 110 kilo kuat nggak kak? Nggak bisa. Karena kita cuma mentok di Audi 120 ya. Karena kita cuma mentok di Audi 120 sen ya sayangku ya. Kalau belajar lagi dari 120 kan jangan diatur. Jangan diatur. PP 75 kak. 75 silakan aktivitas standar boleh ikut ya. Standar boleh juga boleh sampai petik Aldi ya. Kalau Aldi udah masih di 120 silakan ambil saya cukup. Tapi kalau lebih dari 120 jangan di check out ya sampai ya kakak itu pakai tadi bahannya bahan apa kakak? Bahan kita pakai bahan yoris. Kedalaman kita pakai bahan yoris ya, kita pakai bahan kayu. Ya, dalamnya kita pakai bahan yoris, luar kita pakai bahan kayu. Betul. Kan itu terpisah atau menyatu kak? Iya, terpisah sayang. Ya, terpisah saya pelajari udah boleh langsung di CO aja. Betul. Yang dipakai warna apa? Yang dipakai kode warnanya warna mahogani. Sayangku ya tuh, ulala terulala dapur. Cantik kok, cakep banget sayangku yang dipakai warna mahogani dengan bahannya yoris, kita mix dengan bahan katun. Kakak ini salah satu hijab ya sayangku ya. Ini nono set hijab. Ya kalau tidak mau hijab silahkan aku ambil dan talak ya. Tapi itu untuk hijab ada yang PO dan enggak ya. Kalau untuk hijab dia ada yang PO dan juga FKQ ya. Jadi silahkan aku dicek-cek dulu ya. Dicek-cek dulu sayangku. Betul, dicek-cek dulu.